Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk tetap mengemban ilmu walaupun dari rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti sebuah acara webinar yang berjudul Peran Sosial Media pada Masa Pandemi atau COVID-19. Langsung saja saya bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah pembukaan acara dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Zahlenry dan Balkis. Kedua, kata sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan dibawakan oleh Saudari Dian Pratiwi. Ketiga, peralihan acara ke moderator yang akan dibawakan oleh Saudari Monauli Syihombi. Lalu ada pemaparan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Dr. Zakiatul Zahra SE MSI. Lalu yang berikutnya adalah pemaparan narasumber kedua dari Saudara Muhammad Al-Ghifari Negara. Lalu ada sesi tanya jawab atau Q&A yang akan dipimpin oleh Saudari Monauli Syihombi. Lalu ada kesimpulan materi pertama dan kedua yang tetap akan dibawakan oleh Saudari Monauli Syihombi. Lalu ada sesi foto bersama yang akan dibawakan oleh Monauli Syihombi, dan juga doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Rizki Pertama. Susunan acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Zahlenry dan Balkis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebagai pembukaan. Oke. Kegiatan selanjutnya yaitu kata sambutan Ketua Pelaksana, yaitu Dian Pratiwi. Dian Pratiwi, silakan untuk membawakan acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Zakiatul Zahra SE MSI selaku dosen mata kuliah kepemimpinan sekaligus narasumber pertama, Muhammad Al-Ghifari Negara selaku narasumber kedua, teman-teman panitia serta teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan webinar ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita dapat bersama-sama meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk hadir dalam webinar hari ini yang berjudul Peran Sosial Media pada Masa Pandemi COVID-19. Dunia saat ini menghadapi pandemi global yang disebabkan penyebaran coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19.
Indonesia pun mengalami dampak yang cukup serius dari penyebaran penyakit ini. Merespon pandemi global COVID-19 ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Salah satu isinya adalah kebijakan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah atau BDR. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan BDR adalah menggunakan sosial media. Begitupun dengan aktivitas sehari-hari lainnya. Semua memanfaatkan sosial media. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber pertama dan kedua, MC, moderator, serta panitia pelaksana atas dukungan dan bantuannya sejak saat persiapan hingga pelaksanaan webinar. Kami berharap acara ini mampu memperkuat jalinan kerjasama serta materi yang disampaikan dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata, mohon maaf jika ada ketidaknyamanan dalam webinar ini karena keterbatasan panitia dan juga butuh dukungan dari sinyal internet masing-masing. Sekian dari saya selaku Ketua Pelaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dian Pertiwi atas kata sambutan. Ya baik, sama-sama. Berikutnya yaitu peralihan acara ke moderator yang akan dibawakan selanjutnya oleh Mona Uli Sihombing. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Zukruf selaku MC yang sudah membuka acara ini dan menyerahkannya kepada saya selaku moderator. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mona Uli Sihombing, mahasiswi semester 5, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jakarta. Saya akan memandu jalannya acara ini hingga akhir. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pertama, sesi penyampaian dan penyajian materi. Kedua, sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, sesi penutup. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan pada acara inti ini. Pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara akan kami beri waktu selama 15 menit. Kedua, selama pembicara menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Nah, sebelum penyampaian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh kedua pembicara. Era digital menyuguhkan berbagai kemudahan bagi penggunanya. Media sosial salah satunya. Memangkas jarak komunikasi antar individu yang dulu dianggap mustahil. Melalui media sosial, pengguna bisa berkomunikasi secara langsung dengan semua orang dan mengetahui apa yang sedang terjadi atau apa yang menjadi trending topik di berbagai belahan dunia. Seperti halnya dengan kasus virus corona yang mulai merebak di Cina pada penghujung tahun 2019 lalu. Di Indonesia pun, dari mulai bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini. Oleh karena itu, banyak pihak yang tidak mau ketinggalan dalam membagikan informasi terkait virus corona melalui kanal media sosial. Derasnya informasi dan perbincangan publik di media sosial itu dibuktikan dengan kata virus corona atau COVID-19 yang kerap menepati kata populer di media sosial. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atau Mona yang telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bermanfaat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja dengan pemaparan saya.
Bisa ditampilkan itu, Ya. Oke. Di sini saya mengambil tema peran media sosial di masa pandemi. Next. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai media sosial, kita harus mengetahui dulu apa sih media sosial itu. Di sini bisa dikatakan media sosial adalah sebuah media yang bekerja secara online, yang mana memungkinkan para seperti kita pada hari. Bayangkan saja kita bisa mengikuti seminar ya, istilahnya kalau online itu webinar dengan hanya di rumah saja, dengan hanya menggunakan laptop dan tidak kemana-mana. Kita sudah mendapatkan ilmu yang begitu manfaat. Itu salah satunya. Oke, next. Nah, kita juga harus mengetahui sejarah media sosial itu sendiri. Media sosial awalnya terbentuk sekitar tahun 1978, yang mana berasal dari sebuah penemuan sistem papan buletin yang ditemukan oleh Ward Sirtepson dan Randy Suess, yang mana keduanya merupakan pencinta komputer. Nah, setelah mereka berdua menemukan buletin seperti ini, maka bermuncullah media sosial yang lainnya, seperti YouTube ya, BBM, masih ingat BBM nggak? BlackBerry itu ya, itu yang awalnya mungkin yang lagi seru-serunya sebelum Android. Nah, sampai sekarang bertambah terus media sosial yang terbaru. Oke, next. Nah, adapun ciri-ciri dari media sosial itu sendiri, antara lain, pertama, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun Anda bisa mengatur sendiri kepada siapa saja pesan akan disampaikan, bahkan Anda bisa menyampaikan pesan pada waktu suatu kelompok tertentu. Seperti ini ya, yang dilakukan kebanyakan orang-orang sekarang, dengan hanya satu materi, dia bisa share itu kemana yang dia mau, ke grup-grup mana yang dia mau, atau individu mana yang dia mau, dengan secara bersamaan. Dan sekaligus semua orang akan menerima pesan itu dengan cepatnya. Ya. Yang kedua, seperti ini, yang kedua, pengiriman pesan sangat cepat jika dibandingkan dengan menggunakan media lainnya. Tidak seperti zaman saya dulu ya, kalau ini menyampaikan pesan itu begitu lama, dia melalui surat ya, telegram, fax ya, atau menyuruh kurir untuk menyampaikan, dan itu perlu proses, perlu biaya dan sebagainya. Nah, dengan adanya media sosial semua terasa mudah ya. Oke, next. Adapun jenis media sosial yang kita tahu ya, mungkin semua sudah tahu jenis media sosial saat ini, Instagram. Instagram adalah salah satu jenis sosial yang mana para penggunanya bisa mengupload foto maupun video mereka sehingga bisa dilihat oleh banyak orang sesama pengguna Instagram. Berikutnya YouTube sudah menjadi makanan sehari-hari bagi sebagian besar orang. YouTube adalah salah satu tempat orang untuk bisa melihat berbagai video yang mana sedang viral pada saat ini. Facebook adalah sebuah aplikasi yang mana berupa akun yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai macam orang di seluruh dunia. Bisa dibayangkan kita tidak menyangka bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia ya, orang di seluruh dunia tanpa batas. Nah, kemudian Twitter adalah salah satu aplikasi yang hampir sama dengan Facebook, di mana penggunanya bisa berkirim pesan atau bertukar informasi. WhatsApp yang sering kita gunakan sehari, aplikasi ini memungkinkan para penggunanya untuk bisa chatting, mengirim video, mendokumen, foto, dan sebagainya dengan sangat cepat. Oke, next. Adapun fungsi dan tujuan dari media sosial itu sendiri, pada dasarnya sosial media mempunyai peranan yang sangat penting di masyarakat. Sosial media sudah banyak digunakan pada beberapa hal, salah satunya adalah digunakan dalam bisnis online. Pengguna sosial media yang aktif setiap hari bisa mencapai ratusan juta omsetnya. Tempat inilah yang dijadikan sebagai sarana untuk promosi produk yang lebih bermanfaat dan tepat. Tidak hanya untuk bisnis saja, sosial media juga sudah banyak digunakan sebagai salah satu tempat untuk pertemanan.
Anda bisa menjalin pertemanan dengan semua orang di dunia melalui sosial media. Selain itu, sosial media juga dijadikan sebagai salah satu tempat untuk informasi antara satu dengan yang lainnya. Oke, next. Nah, sekarang kita bicara dampak positif dan negatif dari media sosial. Sebenarnya yang bisa saya beritahu, apapun itu, semua kerjaan ya ada positif dan ada negatifnya, termasuk sosial media. Kalau kita melihat dampak positif dari media sosial itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya sebagai media penyimpanan informasi, tempat bertukar informasi. Media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, mempermudah berbelanja, terus sarana dakwah ya. Dari sosial media saja kita sehari-hari ini bisa memperoleh ilmu tanpa batas. Nah, misal kalau kita ingin mendapatkan ilmu agama, tinggal buka YouTube aja, semua ada di sana, atau internet, semua terjawab di sana, ya. Ingin bertukar informasi begitu juga. Semuanya sebenarnya kalau disikapi dengan positif itu menjadi mudah, membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, sangat terbantu dan sangat membuat kita itu lebih lebih luas ya wawasannya sebenarnya kalau kita bisa menggunakan dengan positif media sosial tersebut. Nah, kalau dari segi negatifnya, adanya tindak kejahatan. Banyak sekali kalau kita mau bicara soal kejahatan melalui media, penipuan-penipuan bisa juga di Facebook. Itu awalnya dia mengajak berteman, setelah mengajak berteman, dia mengajak untuk bertemu, tidak taunya mereka berniat jahat dan sebagainya. Banyak yang kita lihat di media sosial yang terjadi saat ini. Susah bersosial. Kembalikan dulu siapa? Salendri. Nah. 2. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Bahasa yang tidak terkontrol menjadikan pribadi yang egois tidak bisa membagi waktu. Ya, oke, next. Media. Sekarang kita bicara media sosial di saat pandemi. Oke, next. Ada apa dengan media sosial di masa pandemi? Nah, seperti kita ketahui semenjak terjadi pandemi, tiba-tiba semua jadi berbelanja trennya melalui online. Mengapa? Karena orang tidak mau mengambil resiko. Dengan cukup di rumah saja mereka bisa berbelanja apa saja yang dia inginkan ya. Baik itu sandang, pangan dan sebagainya. Semua bisa dilakukan di rumah saja tanpa mengambil resiko untuk interaksi dengan orang di luar. Terus tapi juga bisa menimbulkan maraknya hoax ya. Hoax ini luar biasa dengan adanya pandemi di masa pandemi kan semua orang memegang gadget. Jadi setiap hari kita bisa menerima informasi dari berbagai media sosial. Semuanya bisa kita dapatkan. Nah, sekarang tinggal kita menyikapinya apakah itu benar atau tidak ya. Naiknya angka pengguna aktif media sosial sudah jelas dengan di masa pandemi ini semua orang tidak ada melakukan pekerjaannya tidak menggunakan media sosial karena itulah yang aman dan memang itu yang diharuskan saat ini seperti belajar di rumah saja ya. Setelah itu tempat bertukar informasi. Dengan adanya pandemi orang jadi silaturahmi tapi menggunakan gadget. Jadi informasi itu tetap mereka dapatkan, apapun mereka tetap dapatkan ya, informasi tanpa harus ada kendala ya, tetap up to date gitu. Oke, next. Nah, di sini kita bicara peran orang tua, mungkin dari remaja anak ya, mungkin nanti akan disampaikan oleh Algi ya. Di sini saya mengambil sikap peran sebagai orang tuanya ya. Nah, bagi saya orang tua sangat-sangat harus tampil ya dalam mengawasi penggunaan gadget anak karena bahaya sekali kalau orang tua membiarkan 24 jam anaknya menggunakan gadget tanpa aturan. Dengan adanya pandemi ini kan di rumah saja. Jadi mereka sekolah menggunakan gadget, berkomunikasi dengan teman-temannya menggunakan gadget ya. Kalau kita tidak mengawasi bisa saja mereka selingi dengan tanpa sengaja melihat hal-hal yang belum waktunya gitu ya. Atau melihat
kejahatan-kejahatan yang harusnya mereka tidak perlu tahu. Untuk itu orang tua harus bersikap bijak dengan cara mengawasi atau memberikan education bagaimana menggunakan gadget yang baik ya, dengan cara pembatasan penggunaan gadget tentunya. Jadi biarpun kita sosial sehari penuh, kita harus tetap ingat bahwa kita ini adalah manusia yang harus ibadah, yang harus makan, yang harus berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita ya. Kalau kita biarkan mereka memegang gadget saja, mereka akan seperti ada di dunia lain nantinya ya. Nah, sebagai orang tua juga harus mengetahui tren media sosial. Nah, tapi kita juga sebagai orang tua juga harus tidak ketinggalan zaman. Jadi kita harus tetap mengikuti alur yang ada di media sosial. Setelah itu kita arahkan anak kita dengan segi positifnya. Jadi melarang tidak, mengizinkan, tapi kita mengambil hal-hal positifnya. Maka dari itu kita sebagai orang tua juga harus terjun mengikuti media sosial. Jangan sampai tertinggal, harus selalu up to date setiap harinya. Setelah itu mengajak anak-anak berlibur, berkumpul bersama keluarga. Ini yang kalau saya bilang ya, saya sebagai orang tua, saya lebih mengutamakan yang terakhir ini. Jadi buat saya, kenapa? Karena saya kan hidup di zaman yang dulu, yang belum ada gadget. Itu terasa sekali kalau seandainya kita itu berkomunikasi dengan baik ya, atau libur bersama keluarga, atau ngobrol bersama dengan keluarga, itu kita lebih sehat ya hidupnya ya. Kita lebih sehat karena kita adalah manusia yang memang adalah makhluk sosial. Jadi jalan satu-satunya untuk mengalihkan mereka dari gadget memang harus orang tua yang bersikap bijak. Ajaklah mereka berlibur atau berkumpul ya, sekedar makan bersama atau mendiskusikan apa bersama, bahkan mungkin mendiskusikan pandemi mungkin ya, atau bagaimana cara membuat masker mungkin bersama dan sebagainya, itu dilakukan bersama, paling tidak mengurangi waktu mereka untuk penggunaan gadget dan menjalin kebersamaan keluarga itu lebih harmonis. Oke, next. Oke, saya lanjut. Nah, di sini akan saya sampaikan kiat membangun keluarga harmonis melalui media sosial seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bertukar kabar melalui media sosial. Artinya kita bisa juga kita membuat grup ya, grup keluarga inti seperti orang tua dan anak. Setelah itu kita juga membuat grup satu lagi yang ada nenek, yang ada kakek, om dan tante. Setelah itu melebar lagi, membuat grup lagi untuk keluarga besar. Jadi kita tidak kehilangan tidak kehilangan berita tentang keluarga kita. Jangan sampai gara-gara bersosmed kita tidak tahu ada keluarga yang sakit, ada yang meninggal. Itu jangan sampai terjadi, apalagi untuk mahasiswa seperti kalian ya. Itu jangan sampai terjadi, memalukan ya. Kita orang pintar tapi kita tidak bisa menggunakan ya. Terus setelah itu jangan ada rahasia di dalam media sosial. Nah, ini gimana caranya nih, Bu Zakia? Mungkin kalau di rumah anak-anak ini mungkin ya dari awal saya sudah memberikan mereka privasi ya, menggunakan password dan sebagainya. Tapi dari kecil saya menekankan bahwa apapun tidak ada rahasia dengan saya. Jadi saya lebih cenderung memberikan mereka kepercayaan karena sebagai makhluk sosial ya, sebagai manusia kita tidak harus semua diketahui orang, termasuk orang tua ya. Karena kita kan manusia, ada rasa malu, ada rasa tidak enak dan sebagainya. Apa yang perlu disampaikan dengan orang tua, apa yang harus dirahasiakan dari orang tua, itu tidak apa-apa buat saya ya, buat saya pribadi. Tapi penekanan di sini orang tua dari kecil sudah harus mengatur anaknya untuk apa? Untuk jujur. Kalau dari kecil sudah tidak ditanamkan kejujuran, setelah itu kita biarkan mereka bersosial media itu dengan rahasia, kita bisa kehilangan anak kita ya. Ini masukan dari Bu Zakia untuk kalian yang mungkin nanti akan berkeluarga juga. Selanjutnya, mengajari anak bersosial media yang baik dan benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa media sosial ini gunakan semaksimal mungkin, tapi dengan ambil positifnya. Nah, untuk hal-hal negatif itu kita harus kasih tahu bahwa yang gini tidak baik, yang gini baik. Itu memang peran orang tua semua ya, agar anak itu tidak jalan sendiri gitu.
Mereka tahu aturannya mana yang baik, mana yang benar itu dari kecil. Setelah itu saling mengingatkan, melindungi, mengawasi anggota keluarga bersosial media agar terhindar dari serangan hoax. Nah, di sini udah terlihat ya, bahwa keterbukaan komunikasi yang baik dalam keluarga itu sangat penting. Karena menurut Bu Zaki ya, suatu hubungan apapun itu, kalau komunikasinya tidak baik, itu akan gagal ya. Akan gagal dan kita nanti akan kehilangan diri kita, akan kehilangan keluarga kita sendiri. Jadi dengan adanya kejujuran, dengan adanya keterbukaan, dengan adanya komunikasi dengan baik, tanpa rasa takut. Seandainya gini, ada hoax tentang sesuatu apa yang viral gitu ya. Dengan santainya aja anak itu sambil makan bersama atau sambil ngobrol bersama, dia akan bilang, apakah ini benar ya? Kenapa ya muncul ini di sini? Ada 3 sosial media yang saya ikuti semuanya menyampaikan ini. Nah, di sini peran orang tua harus ada. Kalau saya memberitahu ke anak-anak saya bahwa berita apapun yang simpang siur di media sosial silakan saja. Tapi kita tetap punya aturan, kita tetap kalau mengumumkan secara resmi tanamkan dari kecil dengan anak-anak saya, akhirnya mereka tidak gampang. Artinya mereka bertanya dulu, diskusi dulu, terus mencari tahu kebenarannya dan sebagainya. Jadi tidak mudah termakan oleh hoax. Oke, berikutnya. Oke, habis ternyata ya. Tanpa terasa, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengaruh sosial media di masa pandemi. Mudah-mudahan tahapan-tahapan apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi bisa membantu untuk membuat kita tahu arti sosial media, dampak negatif, dampak positifnya, dan bagaimana keuntungan kerugiannya untuk keluarga atau diri kita sendiri. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Zakia Tuzahra, SE MSI, atas pemaparan materi yang singkat, padat, dan jelas. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penjelasan materi yang kedua, yaitu peran sosial media pada masa pandemi COVID-19 dari sudut pandang mahasiswa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Al-Ghifari Negara yang lahir di Jakarta 28 September 1999, beragama Islam, bertempat tinggal di Cilincing, Jakarta Utara. Riwayat pendidikan SMA Fathan Mubina 2017, dan saat ini mahasiswa semester 5 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jakarta. Baiklah, langsung saja mari kita simak pemaparan dari Saudara Muhammad Al-Ghifari Negara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Moderator Monoli Sihombing yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi saya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Zakia Tuzahra, SMSI, yang telah memaparkan materinya dengan sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan atau saya akan menyampaikan materi saya tentang peran sosial media dalam masa pandemi COVID-19 dalam sudut pandang sebagai mahasiswa. Oke, next. Seringkali kita temui bahwa banyak orang tua yang memandang negatif sosial media sebelum adanya masa pandemi. Tetapi ketika kejadian masa pandemi, maka pola pikir orang tua tentang sosial media itu berubah. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran sosial media terhadap pendidikan. Oke, next.
Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Zakia bahwa ada beberapa sosial media yang sangat berperan penting dalam masa pandemi. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa media sosial yang digunakan sebagai sarana pembelajaran. Ada 4, yaitu pertama ada Google, WhatsApp, Zoom, dan YouTube. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja plus dan minusnya ketika kita menggunakan Google, WhatsApp, Zoom, atau YouTube sebagai media pembelajaran. Yang pertama, Google. Raksasa internet ini mempunyai peran yang sangat besar dalam masa pandemi untuk pembelajaran kita sehari-hari. Seperti ketika ada tugas yang diwajibkan kita untuk dikerjakan, kita ingin mencari jawabannya, maka kita bisa mencari dengan mudah dan mendapatkan jawabannya melalui Google. Nah itu. Lalu Google mempunyai beberapa media untuk bisa kita jadikan media pembelajaran, yaitu salah satunya yang sering kita pakai Google Classroom. Google Classroom ini mempunyai beberapa hal positif yang bisa kita ambil atau beberapa kelebihan, yaitu diantaranya adalah Google Classroom ini sangat mobile friendly untuk kita yang pemula, untuk mahasiswa yang nggak pernah buka Google Classroom sama sekali ketika sebelumnya, dan pas masa pandemi itu Google Classroom ini sangat friendly user, mudah untuk dimengerti. Dan yang kedua adalah bebas dari iklan dan akun kita ini aman, data kita ini aman di Google Classroom. Lalu yang ketiga, Google Classroom ini gratis 100%, jadi kita tidak dipungut biaya sedikit pun. Lalu kekurangannya adalah, pertama, Google Classroom ini kurang menarik untuk kita sebagai mahasiswa yang biasa membuka sosial media seperti Instagram. Tampilan Google Classroom ini sangat tidak menarik karena terlihat sangat kaku dan sangat kaku dan monoton, kayak gitu-gitu aja. Lalu yang kedua adalah Google Classroom ini sangat bergantung kepada yang namanya Google Drive. Ketika kita ingin mengupload tugas kita di Google Classroom, kita maka menggunakan Google Drive. Nah, ketika penyimpanan di Google Drive kita sudah penuh, maka kita susah atau kita terhambat dalam menyampaikan atau mengupload tugas kita tersebut. Lalu yang terakhir, salah satu hal negatif atau kekurangan dari Google Classroom adalah waktu pengiriman tugas ini kita bisa melakukan kecurangan. Contohnya, misalnya tugas harus dikumpulkan jam 10 tanggal 17. Maka kita, kalau misalnya kita ketinggalan 1 jam, kita bisa memundurkan jam di HP kita, yang mana akan merubah, yang mana otomatis jam di HP kita misalnya target harus jam 10 dikumpulkan nih tugas. Kita tinggal mundurin aja nih, kita misalnya udah kelewat jam 11, kita tinggal mundurin jam di HP kita menjadi jam 9, nanti kita bisa submit, dan itu kita akan tertulis di situ bahwa kita mengumpulkannya jam 9, contoh seperti itu. Itu adalah salah satu kekurangan atau mungkin masih bug dalam Google Classroom. Yang kedua ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ini sangat mempunyai peran penting, yaitu salah satunya sebagai absensi atau informasi seputar perkuliahan dan berbagai materi tentang perkuliahan juga. Lalu keunggulan WhatsApp adalah bisa digunakan bisa digunakan untuk diskusi kelompok, yang mana kita nggak bisa untuk ketika dapat tugas kelompok kita tidak bisa untuk bertemu secara langsung, maka dengan adanya WhatsApp melalui fitur chat group atau video call group, kita bisa melakukan diskusi untuk tugas yang diberikan dosen gitu. Oke, lalu ada aplikasi seperti Zoom. Nah, Zoom ini itu sama seperti Google Classroom, yaitu 100% dan bisa menampung sebanyak 100 orang. Itu adalah salah satu keunggulan aplikasi atau sosial media Zoom. Nah, kekurangannya adalah Zoom hanya bisa dipakai maksimal 40 menit, yang mana itu membuat kami sebagai pelajar itu ketika mendengarkan materi dari dosen merasa kurang gitu, karena waktu yang tersedia hanya 40 menit. Dan salah satu kekurangan fatal dari Zoom sendiri adalah pada bulan Oktober atau September kemarin, CNN melaporkan bahwa 530.000 data pengguna Zoom itu bocor dan dijual ke dark web.
itu yang dilaporkan oleh CNN. Dan itu menurut saya sangat fatal ya. Itu salah satu kekurangan kita ketika kita pakai Zoom. Lalu ada YouTube yang mana bisa kita gunakan sebagai seperti saat ini, yang nanti hasil webinar ini akan kita upload ke YouTube. Salah satu media pembelajaran yang sangat friendly juga kepada untuk kita ketika kita bisa menonton materi-materi yang mudah untuk kita dapatkan gitu loh. Oke, next. Oke, next. Hal positif yang kami sebagai mahasiswa dapatkan selama belajar melalui sosial media. Yang pertama adalah menghemat biaya ongkos dan makan karena tidak perlu ke kampus. Ini adalah salah satu hal yang sangat berdampak positif. Kita mengeluarkan ongkos untuk pergi ke kampus, belum lagi ketika kita harus makan siang, kita harus mengeluarkan uang lagi. Ini adalah salah satu hal yang sangat positif. Yang kedua adalah waktu belajar lebih singkat dan fleksibel. Nah, ketika kita belajar online jarak jauh seperti ini, maka waktu belajar sangat fleksibel. Seperti ketika ada dosen yang tidak bisa on time untuk jam pelajarannya, maka bisa diundur untuk absennya atau bisa diundur untuk pertemuan melalui Zoom-nya. Itu sangat menguntungkan bagi kami sebagai seorang mahasiswa. Yang ketiga adalah mengurangi stres karena hate speech atau bullying yang dilakukan di kampus. Seringkali tanpa kita sadari bahwa ada beberapa teman kita yang terkena hate speech atau bullying ketika berada di lingkungan kampus atau di lingkungan sekolah. Nah, ketika kami belajar di rumah, itu sangat mempengaruhi, sangat menguntungkan bagi kami yang hate speech atau bullying di sekolah, karena kami tidak bertemu yang sering membuli itu gitu. Oke, selanjutnya adalah hal positifnya, kami merasa nyaman melakukan kelas online karena berada di zona nyaman kami. Ya, ini adalah salah satu hal positif karena zona nyaman itu hal yang sangat menguntungkan. Karena bayangin aja kita bisa sambil belajar, sambil minum kopi, itu adalah hal-hal positif yang bisa kami dapatkan selama belajar melalui sosial media. Oke, next. Lalu ada hal negatif yang kami dapatkan selama belajar melalui sosial media. Di mana ada hal positif, di situ juga ada hal negatif. Yang pertama adalah tidak adanya peringanan SPP untuk kami. Mungkin beberapa teman-teman kita yang mungkin ada kesusahan ekonomi, pengurangan SPP sangat menguntungkan atau sangat meringankan gitu. Karena mungkin ada orang tua kami yang kena PHK juga gitu. Bahwa selama masa pandemi seperti ini mungkin ada diskon atau pengurangan SPP. Yang kedua adalah boros data, internet atau kuota. Sebelum atau memberikan bantuan seperti internet atau kuota, kami sangat kesusahan internet dan kuota. Penggunaan seperti Zoom itu menguras data kuota yang sangat banyak. Lalu yang ketiga ada banyak dari kami yang tidak memahami materi. Menurut saya, sebagai mahasiswa melalui sosial media, ada banyak materi yang kami tidak pahami, terutama dalam seperti ekonomi atau ekonomi bisnis dan lain-lain yang berhubungan dengan angka-angka. Itu sangat menyusahkan kami dalam memahami materi, karena kami tidak bisa bertemu dengan gurunya secara langsung, atau dosen tersebut tidak melakukan Zoom untuk menerangkan materinya, cuman hanya memberikan materi saja di Google Classroom, tapi dia tidak melakukan pertemuan materi dalam Zoom gitu. Itu sangat menyulitkan kami untuk memahami materi. Lalu yang keempat, sulit untuk mendiskusikan saat diberikan tugas kelompok. Walau kita mempunyai WhatsApp yang bisa melakukan video call grup maksimal itu 8 orang, tapi banyak dari kami yang mungkin tidak mempunyai quote itu, atau kami diskusikan sesuatu,
ada salah satu atau dua anggota yang tidak bisa ikut karena terkendala soal kuota internet gitu. Jadi kesulitan salah satunya yaitu sulit untuk mendiskusikan saat diberikan tugas kelompok. Yang kelima adalah mahasiswa menjadi lalai akan kewajibannya. Nah, ini adalah poin yang sangat saya tekankan karena banyak dari kami lalai akan tugas dan kewajiban kami sebagai mahasiswa, yaitu seperti absensi atau mengikuti kegiatan Zoom, atau malah ketika dosen memberikan tugas kepada kita yang itu adalah wajib sebagai penambah nilai kami di akhir nanti. Nah, banyak dari kami itu lalai akan tugas dari dosen tersebut karena merasa tidak ada tekanan yang diberikan oleh dosen cuma hanya mengirimkan pesan melalui sosial media seperti WhatsApp, lalu tidak ada forward lagi, tidak dilakukan pengingatan lagi oleh dosen tersebut. Nah, itu membuat kami lalai akan kewajiban kami. Oke, next sih. Oke. Sebelum saya akhiri, di sini sebentar. Nah, sebelum saya akhiri, di sini saya akan menyampaikan peran mahasiswa dalam masa pandemi dalam masa pandemi ini, yaitu melalui sosial media. Banyak sekali berita-berita hoax yang terjadi selama masa pandemi seperti ini. Nah, kita sebagai mahasiswa berperan penting untuk menyaring informasi tersebut. Kita mencari tahu informasi tersebut, itu informasi benar atau tidak, hoax atau tidak, bagaimana datanya, apakah datanya sesuai atau tidak. Nah, itu tugas kita sebagai mahasiswa untuk mencari informasi tersebut. Ketika kita sudah mencari informasi tersebut, maka kita harus menyampaikan kepada orang-orang sekitar atau teman-teman kita di sosial media bahwa berita tersebut hoax, atau berita tersebut tidak benar, atau berita tersebut benar, gitu. Jadi, kita sebagai mahasiswa mempunyai tugas atau peranan yang sangat penting, yaitu menyaring informasi untuk masyarakat. Ketika ada informasi tersebut, kita mencari tahu, lalu kita sebarkan informasi yang telah kita teliti itu. Seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Al-Ghifari Negara atas pemaparan materinya yang sangat related dengan mahasiswa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara sesi tanya-jawab yang dibagi menjadi 2 sesi. Setiap sesinya hanya 3 pertanyaan. Kepada hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan meng-unmute speaker dan menyebutkan nama lengkap. Tanpa menunggu lama, sesi pertama dibuka. Para hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Latifah dari semester 5 pagi ingin bertanya. Setelah mengetahui sisi positif dan negatif pembelajaran melalui sosial media, menurut Anda apakah perkuliahan offline segera dilaksanakan? Itu aja pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah, setelah mengetahui sisi positif dan negatif pembelajaran melalui sosial media, apakah menurut saya perkuliahan offline harus segera dilaksanakan? Menurut saya, ya, jawabannya adalah ketika angka pandemi yang terjangkit oleh COVID sudah menurun, menurut saya adalah perkuliahan offline harus segera dilaksanakan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di materi sebelumnya, bahwa kita sebagai mahasiswa seringkali lalai karena tidak bertemu dengan dosen atau kita tidak mengerti materi yang diberikan oleh dosen gitu loh. Maka kita perlu untuk datang ke kampus, tatap muka dengan dosen, lalu mendengarkan dosen memberikan materi. Itu sangat membantu kita dalam memahami materi gitu. Jadi ya menurut saya adalah perkuliahan offline harus segera dilaksanakan ketika pandemi ini sudah mereda. Ya, oke, terima kasih Algi. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada Saudari Tasya Latifah sebagai penanya pertama. Untuk penanya kedua, dipersilahkan. Moderator, sedikit bertanya kepada pembicara yang kedua.
Soekarno Muda, yaitu Bung Al-Ghifari. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Zakia dan pembicara kedua Bung Algi. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan bahwa apa yang disampaikan sama Bung Algi tentang bagaimana kita caranya mempercayai media terkait di saat situasi COVID-19 terjadi, banyaknya berita-berita bohong, kira-kira seperti itu. Dan saya sendiri pun merasakan bahwa saya adalah salah satu korban daripada media tersebut, kira-kira begitu ya. Yang dimana ketika saya menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah, di situ saya dikatakan COVID, ini sesuatu berita konyol, hoax, gitu kira-kira, Bung. Dan di sini saya mau bertanya, di saat posisi corona seperti ini, COVID-19 ini, bahwa kita sebagai rakyat tentunya menjadi sumber acuan kita adalah sosial media. Jelas ya? Sumber acuan baik informasi. Itu secara sosial. Tetapi ini saya berbicara secara pendidikan bagaimana? Kalau kita dilihat di skala perkuliahan ataupun mahasiswa, bolehlah kita termasuk oke lah dalam meneliti tentang yang disampaikan dosen, kira-kira begitu. Tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah misalnya kayak anak SMA, SD, apalagi itu kemarin di daerah saya termasuk sempat viral juga, ada tuh keluhan ibu-ibu yang dimana ngajarin anaknya tuh. Nah, kira-kira begitu. Kalau menurut saudara Bung Algi, apakah peran guru atau dosen di peran berubah di SMP atau SMA ketika melakukan sekolah online dalam bentuk WhatsApp, kira-kira begitu, WA? Nah, jadi apa yang saya tangkap dari pertanyaan saudara Gokma adalah apakah peran dosen atau guru itu berubah ketika dilakukannya pembelajaran melalui sosial media seperti itu? Jawabannya adalah ya, karena komunikasi media sosial yang terintegrasi dengan baik melahirkan lingkungan belajar yang baru. Dengan itu, peran guru perlahan berubah karena adanya teknologi media yang berkembang. Pakar sosial media mengatakan bahwa peran guru yang awalnya merupakan pemberi pengetahuan, kini berubah menjadi pihak yang memfasilitasi pembagian pengetahuan. Karena informasi dan ilmu didapatkan oleh peserta atau didapatkan oleh murid atau mahasiswa, tidak lagi hanya didapatkan dari guru atau dosen saja. Jadi, kita bisa mendapatkan informasi itu nggak hanya dari guru saja. Seperti yang telah saya sampaikan, ada Google yang bisa kita dapatkan informasi dari situ gitu loh. Jadi, otomatis peran guru atau dosen sedikitnya berubah. Yang tadinya hanya sebagai penyampai informasi, sekarang berubah menjadi memfasilitas pembagian pengetahuan gitu loh. Terima kasih kepada saudara Gokma sebagai penanya kedua. Selanjutnya, untuk penanya ketiga, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pembicara dua, saudara Muhammad Algi. Pertanyaan saya yaitu apa saja dampak psikologis selama hampir 1 tahun melakukan kuliah online. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah apa saja dampak psikologis para mahasiswa atau murid selama hampir 1 tahun melakukan kuliah online, seperti itu kira-kira. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan yang sekarang, yaitu Pak Nadiem Makarim, adalah yang terjadi di Indonesia sekarang, banyak murid atau mahasiswa ketinggalan pelajaran atau yang disebut loss of learning itu. Karena banyak faktor, yaitu salah satunya stres, banyak faktor yaitu stres, terus kita merasa kesepian karena tidak bisa bertemu teman-teman, dan ada tekanan dari orang tua, seperti mungkin ada beberapa teman kita yang mendapat tekanan dari orang tua, entah
banyak sekali motif tekanan dari orang tua. Tapi itu bisa dijadikan salah satu mengapa mahasiswa atau murid ketinggalan pelajaran. Nah, bagi anak-anak, bagi kita para mahasiswa itu tidak mudah menjalani hari yang biasa kita ketemu dengan teman-teman kita, itu tiba-tiba selama hampir 1 tahun, kita susah untuk bertemu dengan teman-teman yang biasa kita temui di kampus atau di lingkungan sekolah gitu. Jadi, selama hampir 1 tahun ini, mahasiswa dan murid ini mengalami gangguan secara psikis karena tidak dapat berinteraksi sosial dengan teman sebayanya ketika di rumah. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih adalah intinya dampak psikologis yang diterima oleh murid atau mahasiswa adalah kita mendapatkan stres, loss of learning, dan merasa kesepian seperti itu. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Pratama sebagai penanya ketiga. Oke, baik hadirin yang berbahagia, untuk sesi tanya jawab yang kedua dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada pembicara pertama, yaitu Dr. Zakiatus Zahra, perihal media massa. Saya merasa bahwa data yang disajikan media massa hanya gimmick saja. Bagaimana sih cara menyikapinya? Terima kasih. Ya, oke. Saya coba menjawab. Pertanyaan dari siapa tadi? Arjun ya? Oke. Apakah berita-berita yang disampaikan oleh media massa itu hanya gimmick? Itu sebenarnya kalau sudut pandang saya, ada yang gimmick, ada yang tidak, ya. Bayangkan saja sekarang itu sampai orang membuat konten apa saja dengan resiko apa saja, yang penting mendapatkan ini ya, viewers ya, mendapatkan uang, mendapatkan viral dan sebagainya. Jadi kita sebagai pengguna media sosial, apalagi kita seorang mahasiswa, sikapi dengan cerdas saja ya, sikapi dengan cerdas. Ini kira-kira cuma gimmick atau memang serius gitu. Nah, kembali lagi Bu Zakia menyampaikan, untuk orang yang berwawasan seperti kita, seorang mahasiswa ya, mahasiswa ini susah ya, adalah kalau anak sekolah itu ya udah yang paling tinggi. Jadi kalau yang mengatakan berita itu anak SD masih masa gitu ya. Tapi kalau seorang mahasiswa yang bicara, orang tuh langsung ini, oh begitu ya. Itu hati-hati, apalagi kalau mahasiswa ini menyampaikannya dengan apalagi kalau yang mendengarkan itu orang yang di bawah kita ininya, wawasannya. Jadi sebagai seorang mahasiswa, santai saja. Silakan saja media sosial mau memberikan kita tontonan apa saja, berita apa saja, monggo silakan ya kan. Nah, kalau seandainya itu hanya gimmick, kita jadikan dia sebagai hiburan, ya kan. Tidak usah komen, ngapain kita komen, dia sendiri aja gimmick ya. Dia kan butuh tuh jawaban kita dan sebagainya, maka kita gunakanlah sosial media dengan cerdas. Jangan sampai kita berkomen-komen untuk hal-hal yang tidak penting. Bahkan ada yang sampai gara-gara komen masuk penjara ya. Itu luar biasa. Luar biasa apa itu? Luar biasa bodohnya ya. Artinya gini, dia orang pintar tapi hanya karena sifatnya yang suka kepo atau suka suka mencela orang, itu sifat ya. Kepo, mencela orang, jadi tidak bisa melihat apa saja harus dikomen. Ya. Kalau gini, atau gunakan pakai cara saya saja ya. Alhamdulillah anak-anak saya juga memakai cara saya. Artinya, media sosial apapun canggihnya yang disajikan di dunia ini, saya jadikan sesuatu untuk membantu saya, untuk mempercepat tujuan saya, untuk mempermudah diri saya dan menambah wawasan saya gitu ya. Nah, jadi kalau yang tidak berguna begitu, saya lewatin aja. Tapi kalau seandainya itu hiburan buat saya, tidak apa-apa, saya jadikan seperti sinetron aja ya. Atau tontonan apa, tapi tidak usah komen, ngapain komen gitu loh ya. Itu kita untuk menjaga kelas kita ini adalah mahasiswa ya kan, calon sarjana, calon pemimpin gitu ya. Jadi gimmick atau tidak apa yang disajikan oleh media sosial terserah saja,
kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang berwawasan dan orang yang beragama, orang yang beriman, sikapi dengan apa? Dengan cerdas, dengan apa? Mencari tahu kebenarannya kalau memang pengen tahu ya. Cari tahu kebenarannya. Kalau belum pemerintah yang mensahkan pengumuman itu, bagi saya itu gimmick, gitu aja. Ya, itu aja jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik Bu. Sangat jelas jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Saudara Arjuna Renaldi sebagai penanya pertama. Untuk itu, penanya kedua dipersilahkan. Saya Dian Pratiwi ingin bertanya kepada Ibu Zakiatul Zahra. Apakah sosial media bertanggung jawab dengan semua yang terjadi akibat semua pemberitaan yang muncul? Terima kasih. Oke. Apakah media sosial itu bertanggung jawab dengan pemberitaan yang ada ya, gitu ya maksudnya ya. Di sini kalau saya bisa menyampaikan, media sosial itu sebelum dia menyampaikan atau mengeluarkan berita, sebaiknya kalau media sosial yang betul itu harus dipikirkan dulu sebab akibatnya, ya kan? Sebab akibatnya. Kalau untuk soal bertanggung jawab, kita lihat dulu dari sisi beritanya. Kalau hanya berita-berita yang istilahnya tidak terlalu berat, mungkin itu orang hanya mungkin hanya pro kontra atau marah-marah gitu aja ya. Tapi kalau beritanya sudah menyangkut hal-hal yang meresahkan rakyat, meresahkan negara ya, atau menimbulkan kejahatan-kejahatan akibat dari berita-berita tersebut, jelas media sosial itu bertanggung jawab untuk yang berita seperti itu ya. Ada juga bertanggung jawabnya, paling tidak dia dipanggil untuk mempertanggungjawabkan mengapa berita ini dikeluarkan, gitu aja ya, mempertanggungjawabkan kenapa tidak disaring dulu dan sebagainya. Itu mungkin ada ya, ada ininya juga, ada tanggung jawabnya juga. Tapi untuk saat ini saya lihat media sosial itu mah santai-santai aja ya, apa yang dia mau share aja gitu. Tinggal kita kembali lagi seperti tadi, kembali kita jangan sampai jadi korban berita-berita yang tidak benar. Karena saya pikir orang tuh bersosial media ini sekarang sudah tidak murni lagi ingin ikhlas memberikan berita. Ada sisi ininya ya, ada sisi finansialnya ya, ada sisi keuntungannya dan sebagainya. Jadi kalau saya sih lagi-lagi nggak mudah terpengaruh ya, banyaknya yang masuk ke WA saya bahwa Ibu dapat uang 175 juta gitu kan ya. Jadi saya diamkan, saya tes dulu emosinya dia ya kan. Terus setelah itu saya katakan sekali lagi, Ibu dapat 175 juta, kok jadi dia yang marah ya. Nah, saya tidak pernah menanggapi, tapi untuk yang 175 ini karena mungkin pandemi, saya banyak di rumah ya, akhirnya saya jawab, saya ikhlas, jatah saya 175, mohon diambil saja, gitu. Semoga berkah buat kita semua. Nggak ada jawaban lagi, karena uang itu kan tidak ada, ya. Jadi saya bilang, dari dulu saya tidak percaya apapun itu kalau belum face to face, ya. Itu Bu Zakia, makanya itu kembali lagi ke individu, kembali lagi ke sifat. Kalau kita dari kecil sudah tertanam yang tidak gampang dipengaruhi ya, selalu berpikiran positif, insya Allah jika ada seseorang mengadu domba kita sekalipun, kita nggak mudah untuk mempercayai. Paling aman kita datangi orang yang bersangkutan ya kan. Tapi kita juga tidak boleh juga seperti ini ya. Kalau seandainya nih Algi menyampaikan ke saya sesuatu berita, lihat di mana itu, lihat di media sosial gitu kan ya, siapa yang nulis itu. Nah setelah itu saya kan bisa saja nanya ke langsung orang itu ya. Nah itu tidak saya lakukan juga karena nanti jadinya berantem betulan gitu loh. Jadi lebih baik apa coba, lebih baik kita saja yang menyikapinya dengan cara yang smart, yang cerdas gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Kalau soal tanggung jawab, lihat dari sisi beritanya. Kalau beritanya cuma sekedar biasa-biasa aja, mungkin ya lewat-lewat aja. Tapi kalau mengandung unsur-unsur sara dan sebagainya, itu bahaya itu. Media sosial itu bukan lagi hanya bertanggung jawab, dia akan ditutup sekaligus, gitu ya. Sudah masuk penjara,
bisnisnya akan ditutup, itu pasti. Oke, itu dari saya. Apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup, Bu. Baik, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Terima kasih kepada Saudari Dian Pratiwi sebagai penanya kedua. Selanjutnya, untuk penanya ketiga dan sebagai penanya terakhir di sesi tanya jawab yang kedua ini, dipersilahkan. Saya mau tanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah media dan sosial perubahan perilaku manusia? Ini ya, ini nggak terlalu jelas, tapi mungkin pertanyaan Danang, apakah ada perubahan bagi orang yang menggunakan media sosial gitu ya, Danang ya? Kira-kira gitu ya. Di sini saya mencoba menjawab. Bisa dipastikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, makhluk sosial di sini artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu harus, itu sangat akurat ya. Bahwa tidak ada yang bisa manusia di dunia ini hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kenapa? Dari lahir saja tidak bisa sendiri ya. Dari lahir saja manusia itu tidak bisa sendiri ya. Lahir dibantu oleh dokter, ibunya ya, dibantu oleh dokter, oleh dukun, atau bahkan orang lain lah pokoknya untuk bantu mengeluarkan kita dari rahim ibu ya, dari ibu kita. Jadi artinya memang di sini ada di dalam Al-Qur'an bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kita harus bersosialisasi dengan baik. Itu harus. Kalau kita di rumah kita bertetangga dengan baik, ya. Kalau kita di kampus kita berteman dengan baik. Saya pernah melihat ini. Nah, ini kalau perubahannya ya. Ini sebelum pandemi aja saya sampaikan, sebelum pandemi. Tidak usah bicara mahasiswa di sini. Di antara kami dosen saja, ya. Kalau sudah pegang gadget ya, lagi ngobrol atau lagi rapat saja, itu nunduk gitu. Jadi sampai kita berjam-jam ngomong, ternyata tidak didengarkan. Nah, ada pada saat itu saya protes karena dia bertanya, dosen ini bertanya, ya, bertanyanya serius sekali, maka saya harus menjawabnya dengan sangat serius, gitu ya, karena ini penting. Begitu saya bla 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 bicara dan sebagainya, saya lirik rupanya lagi ngetik. Jadi saya bilang, wah, dari tadi saya bicara dengar tidak? Nah, untuk supaya saya tidak marah, bilang bahwa saya lagi dapat pesanan online, pesanan bisnis dan sebagainya. Maka di situ saya bilang, saya juga ada pekerjaan dan saya juga ada yang masuk nih ke saya WhatsApp, ya. Ada juga berita-berita yang masuk, tapi saya pending untuk menjawab Anda, gitu ya. Nah, jadi disinilah kalau orang tidak bisa menggunakan gadget dengan baik, dia tidak dengan baik juga ini menggunakannya ya, tidak menggunakan dengan baik. Artinya tidak pada tempatnya gitu ya. Setelah itu mereka menjadi manusia yang egois banget ya. Yang penting gadget dan saya, Jadi perubahannya saya bilang aneh ya. Orang yang menggunakan gadget tidak pada tempatnya itu, saya lihat perubahannya adalah terlihat aneh. Dia jadi manusia yang tidak butuh orang lain. Butuhnya kalau lagi lapar, ya kan? Dia bisa ingat itu kalau lapar, dia bisa ingat dengan ibunya atau mbaknya ya. Tapi lebih dari itu dia cukup dengan gadgetnya aja. Jadi perubahannya sangat tidak baik untuk kita sebagai manusia yang ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Itu aja. Jadi merasakanlah ke diri Danang. Danang gimana nih semenjak memakai ini media sosial 24 jam. Nah, jadi kita sekali lagi saya sampaikan di sini, gunakanlah media sosial sebaik-baiknya, seluas-luasnya, diambil manfaatnya sebanyak-banyaknya, tapi media sosial tidak bisa merubah diri kita. Media sosial tidak bisa menjauhkan diri kita dari keluarga, dari teman, ya, dan media sosial tidak merubah diri kita atau menjadikan kita manusia yang tidak beribadah, ya.
Jadi dampak banyak, tapi tinggal kita menyikapinya. Gunakanlah bahwa media sosial ini adalah benda mati yang untuk membantu kita, bukan kita yang diatur mereka. Gitu aja ya. Itu saja dan kira. Terima kasih kepada Saudara Danang sebagai penanya ketiga. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara diskusi sudah selesai. Adapun kesimpulan pada materi yang pertama yaitu, pada dasarnya sosial media mempunyai peranan yang sangat penting di kehidupan masyarakat, yang mulai terlihat jelas dan dapat kita rasakan di saat masa pandemi COVID-19 ini, di mana naiknya angka pengguna aktif sosial media setiap harinya guna untuk tempat bertukar informasi, lalu adanya tren belanja atau bisnis online, bahkan berimbas pada maraknya penyebaran informasi palsu atau hoax mengenai COVID-19. Jadi, kita tidak perlu terlalu mengikuti perkembangan zaman. Harus pandai-pandai memilih cara dalam pergaulan di media sosial. Memilah mana informasi yang berkualitas dan yang layak dikonsumsi. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh dunia, yang semestinya kitalah yang harus menguasai dunia. Dan untuk materi yang kedua yaitu, dalam pandemi ini tentunya peran sosial media terhadap pendidikan pun sangat penting untuk memudahkan para pengajar dan pelajar dalam kegiatan belajar dan mengajar. Meski terbilang boros untuk pemakaian data internet, namun dengan adanya anjuran stay at home, para pelajar bahkan pegawai yang terkena PHK pun mulai menjajal dan memanfaatkan sosial media sebagai ladang penghasil rezeki yang baru bagi mereka. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi hadirin sekalian. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga ilmu yang kita dapat saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari semakin habis, tapi ilmu semakin hari haruslah semakin bertambah. Sekian dari saya. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Muhammad Zukruf selaku MC. Oke, baik. Saya akan bantu untuk foto bersama. Untuk rekan-rekan diharapkan untuk on cam ya. Oke, barusan adalah kegiatan sesi foto bersama yang telah dibawakan oleh Saudari Mona Syihombi. Oke, sekarang adalah penghujung acara, yaitu melakukan kegiatan doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Rizky pertama. Silakan Saudara Rizky untuk dipandu dalam doa bersamanya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Zukruf selaku MC dan Saudari Maunauli selaku moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya kali ini. Sebelum acara ini kita tutup, marilah sejenak kita memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Bagi saudara atau saudari yang beragama non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur atas rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah dan ridhoilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara ini, dan jadikanlah sebagai amal ibadah kami di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan dan keberkahan pada umur kami, mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan di dunia ini. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri kami ya Allah. Lindungilah kami dari segala penyakit-penyakit yang membahayakan maupun yang mematikan. Terutama lindungilah kami dari wabah COVID-19 ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Rizky Pratama telah membimbing doa bersama untuk menutup kegiatan webinar kali ini. Terima kasih juga untuk para pengisi acara, yaitu Ibu Dr. Zakia Tuzahra SEMSI yang telah memberikan kontribusinya kepada kita dalam mengisi rangka webinar ini, dan juga tidak luput yaitu Saudara Muhammad Al-Ghifari negara atas materi yang sangat baik dan bagus itu yang telah diberikan kepada kita. Juga saya ucapkan terima kasih atas bantuan panitia webinar hari ini, dan juga tidak luput dari teman-teman yang telah hadir dalam webinar hari ini. Terima kasih atas kontribusinya. Tanpa kalian kami tidak akan bisa melakukan yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman.